serikatmu tetap teguh. Serikatmu tetap teguh di atas rasa. Dan itu satu Tuhan dan satu iman dan satu juga bisa dan Bapa satu yang boleh sehingga Dia dipuji disembah. Masing-masing kamu pun masih kamu berdiri juga supaya kamu hendaklah hatimu, hendaklah Tuhan berkesan. Jemaat dalam syukuran keluarga besar, anak rantau maupun yang ada di kampung, dari yang hadir dan tidak hadir, dari ketujuh suku yang ada di sini, kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau membuka akal pikiran kami untuk berbuat sesuatu yang indah di hadapan-Mu. Dalam suasana syukuran sukacita besar atas 7 suku, baik yang di kampung maupun di tanah rantau, kami minta terima kasih karena Engkau memberikan kehidupan yang baru. Dalam kebahagiaan ini Tuhan, kami mengingini petunjuk firman-Mu untuk menjadi pegangan kami dalam perjalanan. Karena itu Tuhan, dengan kuasa Roh-Mu, Engkau Tuhan hadir di tengah kami. Barui hati kami dengan firman-Mu. Karena kami semua yang hadir di sini, dari ketujuh suku besar, kami ingin mendengar nasihat firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Yang bawa kita buka di Amsal pasal 16. Amsal pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan yang kita dengar malam ini yang disiapkan Amsal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tapi jawaban lidah berasal dari Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan,
orang menjauhi kejahatan. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Itulah firman Tuhan yang kita dengar di dalam ibadah kebersamaan dalam 7 suku yang tinggal di kampung ini. Berbahagia baik kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukan di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, anak-anak, orang tua dari 7 suku yang di tanah rantau, yang hadir dan tidak hadir, dan yang tinggal di kampung yang berbahagia. Hidup ini dituntut untuk kita berbuat yang baik. Yang menuntut adalah Tuhan, bukan siapa-siapa. Tuhan menuntut kita untuk melakukan sesuatu yang baik, untuk memuliakan Dia. Tidak ada pikiran yang lebih dari itu. Dalam proses kehidupan itu semua orang bisa berbuat apa yang dia pikirkan, baik yang di kampung maupun di rantauan, yang banyak atau yang sedikit, tetapi itu di dalam suatu pertimbangan. Pertimbangan manusia itu bisa dijawab, tapi pertimbangan Tuhan itu sulit dijawab. Kita patut minta terima kasih karena hanya 20 orang yang nama-namanya dibaca untuk mengatas nama keluarga besar dari 7 suku yang ada di tanah rantauan. Menyatakan kebaikan Allah untuk semua keluarga yang ada tinggal di kampung atau yang hidup menjaga bekerja di kampung. Bagaimana kasih Tuhan menyertai keluarga yang ada di tempat yang jauh. Kalau tadi saya dengar suara hati dari anak-anak, itu sekarang dulu baru kita pakai guru. Kalau dulu itu bilang kelompok. Kalau di bidang pemerintahan itu kelompok politik yang disebut partai. Sekarang kalimat itu bermacam-macam. Tetapi yang jelasnya bahwa kita ini ada di dalam satu kelompok yang disebut Kolotuku. Kelompok Kolotuku. Jadi tidak terlepas dari yang tidak hadir. Tetapi bagi saya adalah 20 orang ini, 20 anak ini mengatas nama 7 suku yang ada di luar, baik yang hadir maupun yang tidak hadir. Dengan pengertian bahwa dalam bingkai kebersamaan, dengan tidak menyinggung rasa bahwa habis aku anak yang satu tidak hadir. Orang Flores belum ada tadi saya dengar. Sekarang keluarga lokal di Flores ada. Nah, mungkin juga ada di Pura, saya tidak tahu ya. Hanya nomor urut yang belum sampai. Nomor urut yang belum sampai. Kita puji Tuhan juga karena itu kebersamaan yang baru dibangun dari generasi ke generasi. Tapi sampai dengan tahun 2023, bahkan tahun kemarin dalam suara hati tadi baru berjalan 1 tahun. Artinya belum cukup
masuk dalam bingkai grup, hanya belum ada yang terdaftar. Supaya yang tinggal di kampung dan yang belum dengar tidak boleh, itu berarti saya tidak dapat. Dalam pertimbangan Tuhan, semua yang kita buat dalam prosesi malam ini itu adalah kemuliaan, suatu kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada anak-anak di tanah rantau, membawa kembali ke kampung dengan tidak melupakan yang belum disebutkan namanya. Contoh saja ya, bulan apa? Bulan lalu ya. Ini kursi biru ini dari Larang Tuka kok. Larang Tuka. Dari keluarga Lawatoka. Itu ada. Masih banyak lagi, masih ada di pinggir jalan terlalu banyak. Pengertian saya adalah kehadiran 6 orang bahkan 7 atau lebih, tapi itu adalah atas nama semua keluarga 7 suku yang ada di luar kampung Kolotuku yang hari. Sehingga anak-anak juga jangan perasaan, yang tinggal di sini juga jangan perasaan, tetapi baik dan tidak baik, banyak atau sedikit, untung atau rugi adalah dalam bingkai kebersamaan. Keluarga besar yang ada di sini dari 7 suku, terutama anak-anak, pergumulan tidak akan habis kalau kita takut Tuhan. Kalau nasihat firman ini tadi saya dengar, ada nasihat dari orang tua, nasihat firman Tuhan bagi anak rantau orang tua tidak dekat.